menjualbelikan barang atau kendaraan yang tidak dilengkapi adanya suatu dokumen. Ini terjadi di 2 TKP, di mana di wilayah Jepara dan Pati, di mana pelaksanaan ini kita lakukan dengan barang bukti hampir 20 kendaraan mobil, yang tentu kendaraan mobil ini tidak dilengkapi adanya suatu dokumen. Kebanyakan korban yang dirugikan adalah korporat atau perusahaan, di mana mereka beroperasi. Para pelaku ini, yang 5 orang yang sudah kita amankan ini, beroperasi di wilayah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur dan lain sebagainya. Tetapi dia mempunyai servos di Jawa Tengah, tepatnya di Pati. Bahkan para pelaku itu mempunyai grup namanya Lengek Squash. Pertama, informasi itu diberikan oleh masyarakat sekitar tanggal 29 Desember. Jadi 29 Desember anggota Ranmor kita dengan jajaran memberikan informasi. Kemudian kita amankan, pertama adalah 4 kendaraan. Kemudian 3 minggu kemudian kita kembangkan, kita amankan 5 unit kendaraan. Kita kembangkan lagi, kita amankan 3 unit kendaraan, dan seterusnya. Artinya ini barang tidak mungkin, sudah saya perintahkan jajaran Krimpum dan seluruh wilayah untuk kita kembangkan. Jadi jangan sampai nanti muncul lengek-lengek yang lain yang selama ini belum terungkap oleh Tandas maupun Ranmor kita. Ya, luar biasa sekali itulah tadi. Saya perwakilan dari CMP Legal Finance mengucapkan terima kasih banyak Pak kepada jajaran Polda Jateng yang sudah berhasil mengungkap terkait dengan Lengek Squad ini ya. Ini juga selain meresahkan masyarakat juga meresahkan korporat, terutama di perusahaan saya juga di CMP Legal Finance. Lengek, surat terbang, kendaraan yang tidak ada surat-suratnya ya. Kendaraan, saya punya asosiasi pemungut dan penadah arisan tiap bulan khusus untuk lengek-lengek. Jadi mobil yang tanpa dokumen mereka yang organisir kok, ini organisasinya berhasil kita ungkap. Kita belum cekkan ke lantas. Ini baru kemarin. Di lantas mana? Di lantas. Yang cek yang sudah diregister anggota kita membantu ini buat tidak diterima biar pemiliknya biar tahu. Plat nomornya kan belum tentu gesek-gesek begitu. Rocky. Oh, ini ada yang baru nih, CRV. Salah-ngalahi 20. Oke, terima kasih ya. Yang mana? Kamu BB-mu berapa? 8 dan 8 itu kamu taruh mana? rumah dan Di rumah? Lihat, istrimu tahu? tahunya tahu, ada yang resmi dan Loh, maksudnya istrimu tahu? tahu Tetanggamu tahu? dan Kalau mobil itu lengek? ya Tetanggamu tahu? ya tahunya itu resmi dan Oh, tahunya resmi. Ya. Itu kamu ambil dari mana? Jabar dan Jatim. Jabar, Jatim. Sedapatnya dan Mobil apa aja yang 8 mobil? BMW? enggak dan Enggak. Kamu ngambil berapa rata-rata? Kok? cuma enggak 2 juta 3 juta dan Misalnya yang kamu ambil mobil apa? kalau Pajero ya Kamu beli berapa? 5 juta. Kamu beli 5 juta? Keuntungannya dan Bukan, kamu beli berapa? 200 ada 200, kamu jual? 205 dan 205. Ya. Oke, terima kasih. Wes, jangan dianu lagi. Ada
berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada sekelompok geng yang dikatakan Leng Export ini melakukan penjualan barang-barang kendaraan yang hanya ada STNK. Kemudian dalam 3 minggu kita lakukan pendalaman dan ternyata di wilayah Pati mereka berkumpul dan kita dapat videonya mereka melakukan arisan setiap bulan dan arisannya ada 500.000. Kemudian mereka mengatakan bahwa ini jangan takut dengan polisi, kita tidak mungkin ditangkap. Kemudian kita lakukan penangkapan di 2 tempat, Pati, Jepara, dan kita dapat 4 tersangka dan 16 barang bukti dan roda 4. Kemudian itu tanggal 30 Desember dan tanggal 8 kemarin kita lakukan pengembangan lagi di Jawa Barat, Sumedang. Kita tangkap tersangka atas nama Nur Rohman dan 4 barang bukti. Dan, jadi 5 tersangka dan 20 barang bukti. Dan kita korban yang sudah berkoordinasi dan melaporkan kepada kita ada 10 perusahaan leasing. Seluruh perusahaan leasing yang merasa kehilangan kendaraannya. Jadi korbannya adalah pihak korporat atau perusahaan. Dan kasusnya adalah pidana asal adalah undang-undang tidak pidana fidusiat dan penggelapan. Tapi tersangka ini sebenarnya juga DC apa bukan? Mereka bukan DC. Kalau DC kan yang menarik. Iya. Yang menarik. Kalau mereka itu mencari mobil-mobil murah. Mencari mobil murah yang tidak dilengkapi dokumen. Misalnya Pajero dia beli 180. Mereka ini sudah tahu tidak ada surat BPKB. Kemudian dikumpulkan di Pati dan dipasarkan. Dipasarkan siapa yang mau beli. Dengan keuntungan tadi sebenarnya keuntungan itu 30 sampai 40 juta. Jadi satu mobil 180 mereka jual 220-nya baru beli dari orang yang kredit. Leasing kemudian ada dari tangan kedua, dari debitur tangan kedua, ada juga dari tangan ketiga. Jadi tangan kedua saya pembeli tangan kedua, kemudian saya gelapkan sendiri, saya jual ke mereka. Atau saya sudah jual lagi ke orang ketiga dan orang ketiga itu jual ke mereka. Jadi ada dari tangan kedua dan tangan ketiga. Jadi mereka nyari di Banten, Jakarta, Jawa Barat, pokoknya yang ada mereka tampung, kumpulkan di